Akhir tahun gini biasanya ibu dan anak-anak udah planning nih pengen jemputin ayah Adit dimanapun ayah Adit bertugas. Kayak 2 tahun lalu kita ke Manado, setahun yang lalu kita ke Banjarmasin, dan tahun ini ayah Adit belum pindah. Jadi pengennya sih ke Banjarmasin juga, cuma ibu tuh galau banget. Kenapa? Karena tahun lalu hampir aja nggak bisa balik ke Semarang karena adanya banjir bandang. Sekali-kalinya terjadi nih setelah puluhan tahun nggak terjadi. Terus habis itu dulu waktu di Manado sering juga dengar informasi sering ada gempa, kemudian ada potensi tsunami. Juga akhir-akhir ini kita sering dengar juga kan ada tanah longsor, banjir, kemudian gunung Merapi batuk-batuk, dan banyak kejadian alam lainnya yang berpotensi bencana. Sebenarnya kenapa sih Indonesia? Ada apa sih akhir-akhir ini dengan Indonesia? Kaitannya dengan kok banyak banget potensi bencana yang terjadi, bahkan merata gitu ya. Ibu mau cari teman ngobrol yang bisa ibu ajak diskusi dari perspektif keilmuan beliau. Siapa teman ibu? Tunggu ya. Astagfirullahaladzim. Demi apa? Yang restoran pisan. Edit loh, Mbak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya wes, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih. Kebetulan Cibu bisa ketemu dengan teman ngobrol Cibu ini malam-malam karena kebetulan teman ngobrol ibu itu sibuk banget, sibuk sebagai dosen, juga sibuk sebagai orang tua dari 2 anak yang luar biasa. Udah bareng sama kita ada Bunda Nita Arianti. Halo Bunda. Hai. Hai Chips. Hai. Hai Bun. Kita profesional ya hari ini ya. Nggak pakai bahasa Jawa, biasanya aku sama Bunda pakai bahasa Jawa. Benar. Ya, Bunda ini adalah temanku, sahabatku dari SMA. Kita kelas 1 sama kelas 3 tuh bareng. Deket banget lah. Sampai kita kuliah pun masih tetap deket, sering jalan bareng, terus sampai sekarang. Alhamdulillah ya Bun. Kita masih silaturahmi, walaupun sekarang Bunda di Surabaya dan Cibu di Semarang. Ya, di Semarang. Bunda ini dulu S1-nya di Geologi Undip, kemudian melanjutkan S2 di Geologi UGM. Dan sekarang Bunda ini sibuk sebagai dosen di salah satu institut teknologi terbaik di Indonesia. Kita sebut saja ITS. Boleh ya Bun disebut? Boleh. ITS. Boleh ya. Nah, Bun. Bun, nggak nanya aku tadi udah kita briefing, Bun. Oh iya. Nah, kalau sama Cibuk sendiri tuh ya udah deket lah, udah kayak sister gila. Sister ya. Nah, kebetulan juga pasangannya Chips ini itu adalah teman deket aku juga. Gimana kabarnya si Pak ini? Si Bapak baik, alhamdulillah baik. Masih di Banjarmasin. Masih di Banjar ya. Nggak ke Banjar, Chips. Iya, biasanya aku akhir tahun gini ke Banjar, Bun. Nah, ini aku mau bahas sama Bunda nih. Aku tuh galau banget. Soalnya tahun lalu tuh loh, Bun, banjir yang gede banget. Banjir bandang ya. Banjir bandang itu tuh aku tuh itu persis setahun yang lalu deh kayaknya. Persis tahun yang lalu, iya Januari. Musim hujan kan. Ya, aku kan dulu kan Desember ke sana. Pulang tuh di awal Januari. Belum. Nah, itu sehari setelah aku pulang itu banjir. Nggak kebayang kalau aku masih di sana, nggak bisa kemana-mana sama anak-anak. Terus habis itu harus ngungsi dan lain sebagainya. Aku tuh agak-agak takut itu terjadi lagi. Dan dulu waktu ayah di Manado juga kan sering gempa, sering ada gempa, terus ada potensi tsunami juga. Terakhir kan kita juga dengar ya kemarin Batu Malang tuh juga banjir bandang. Ya.
terus sering juga ada tanah longsor. Intinya tuh di beberapa daerah di Indonesia tuh udah mulai banyak kejadian alam yang berpotensi bencana ya Bun ya. Iya, Kira-kira, benar. nah itu dia yang aku mau bahas sama Bunda dari perspektif keilmuan Bunda itu ada kaitannya nggak dengan geologi? Bunda ini kan geolog ya. Kalau nggak ada kaitannya kita stop sampai sini aja. Assalamualaikum nih, percuma saya mengundang Anda ya. Jadi Pasti ada lah, pasti ada. mau tanya dari perspektif keilmuan Bunda. Ayo bentar Bunda mau minum apa? Pesan aja. Mas, Oh Mas. iya, kafe Teman latte saya, Mas. aja. Iya. Kirim. Iya kirim ya. Kira-kira dari segi atau sudut atau perspektif keilmuan Bunda, geologi ya, itu semua yang terjadi di Indonesia itu kan lumayan intensitasnya tuh akhir-akhir ini rapat ya, belum selesai tiba-tiba udah disusul di daerah lain dan lain sebagainya. Itu dari sisi geologi gimana Bun? Kalau dari segi keilmuan aku ya, aku kan berarti kan earth science lah ibaratnya, Ya, geologi kan earth untuk earth science, karena kalau untuk bencana sendiri sebenarnya nggak bisa geologi berdiri sendiri, dia juga harus ada geofisika di BMKG-nya kalau untuk yang banjir bandang ya, ataupun juga dengan disiplin ilmu yang lain. Cuman kalau untuk pertama itu yang mesti saya luruskan ya untuk apa persiapan, bukan persiapan, apa sih namanya, pengetahuan dasar lah ibaratnya. Itu bencana sama bahaya itu adalah dua hal yang berbeda loh. Jadi bahaya sama bencana itu berbeda. Jadi kayak analogi yang paling sederhana itu kayak gini. Misalnya kita di sebuah ruangan, ada macan, tapi macannya itu di dalam kandang. Itu bahaya aja kan. Nah, tapi kalau kita di sebuah ruangan, terus macannya itu nggak dikandangin, nah itu udah jelas itu adalah sebuah bencana. Jadi bagaimana bahaya itu tidak sampai jadi bencana, itu yang harus kita pikirkan atau yang harus kita lakukan atau persiapkan. Nah, itu namanya mitigasi. Nah, dan juga kalau bencana itu, kok akhir-akhir ini ya ada kayak tsunami, gunung meletus atau apa, itu sebenarnya enggak. Jadi di masa-masa lampau itu udah ada. Jadi kalau dari sains banget, kalau misalnya aku ceritanya dari segi saintis banget, itu sebetulnya sudah ada di masa-masa yang lalu, itu sudah ada dan sudah dibuktikan ya, evidence-nya itu udah ada. Jadi misalnya kita nemuin endapan tsunami masa lampau atau endapan erupsi masa lampau, itu sudah menjadi inilah apa, udah umum lah ibaratnya. Jadi evidence-nya itu sudah ada. Jadi sebetulnya itu bukan sekarang ini, hanya saja human being itu yang memperkeruh dan mempercepat dan memperburuk kondisi tersebut gitu. Jadi sama lah kayak apa sih isu-isu global warming atau apa. Nah, kalau saintis itu percaya global warming itu cuman siklus, jadi ada global warming, ada global cooling gitu kan. Yes. Tapi human being itu yang percepat, yang memperburuk, yang memperkeruh gitu. Memperkeruh. Jadi kalau tadi Bunda menjelaskan bencana dan bahaya itu bukan hal yang sama ya. Bahaya akan lebih bencana ketika ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti mungkin human being-nya tadi yang perkeruh. Apa misalnya kita nggak ada persiapan juga, nggak ada mitigasi, itu bakal jadi bencana. Tapi kalau kita siap, sigap, bahaya akan jadi bahaya aja gitu. Karena apa? Karena kita udah prepare kan. Karena tadi macannya udah dikandangin kan, udah aman kan. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi analogi sederhananya itu seperti itu. Jadi Indonesia itu harus siap, sigap untuk nggak jadi bencana gitu. Karena kita sadar kita tuh banyak sekali bahayanya gitu. Gitu ya, sebenarnya potensinya itu udah ada ya. Gitu. Potensinya udah ada. Jadi kalau banjir bandang di Banjarmasin itu sebetulnya bukan pertama kali, bukan pertama kalinya. Hanya saja memang lama sekali tidak terjadi dan mungkin
masyarakat atau pemerintahan atau apa gitu lalai dengan pengaturan atau inilah dari tata guna lahan di daerah tersebut gitu. Jadi ya sekali ada curah hujan tinggi gitu misalnya, nah itu kita nggak siap, ibaratnya tuh kita nggak siap, nggak ada mitigasi, akhirnya bahaya akan jadi bencana. Oke, mitigasi itu berarti upaya preventif ya, Bun? Iya, mitigasi itu adalah upaya preventif. Setiap bahaya pasti ada mitigasinya. Itu aku balik lagi ya, tadi bilang bahwa ternyata Indonesia tuh potensi-potensi bahayanya itu ada ya. Itu ada kaitannya dengan Ring of Fire, pernah dengar kayaknya aku ya istilah Indonesia dong, is Ring of pasti. Fire. Apa itu, Bun? Menarik banget. Kok kayaknya seru kata-katanya Ring of Fire itu jadi positif atau negatif nih buat Indonesia nih? Positif ada, negatif ada. Semua kondisi itu pasti ada positifnya dan ada negatifnya. Khusus di Indonesia itu kan kita tahu bahwa Indonesia itu kondisi atau tata letak tektoniknya itu sangat menarik atau sangat unik gitu kan. Indonesia itu didesak oleh sebetulnya ada 2 lempeng yang mendesaknya. Indonesia sendiri itu masuk di lempeng Eurasia namanya. Nah, yang mendesak itu adalah Indo-Australia dan sedikit bagian itu Pasifik di daerah timur, bagian timur dari wilayah Indonesia itu sedikit, tapi porsinya sedikit. Jadi dominantly Indonesia itu pergerakannya itu antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Biasanya orang-orang nyebutnya seperti itu. Nah, karena ini mungkin bahasanya lebih ke saintis banget ya. Karena lempeng Eurasia itu sifatnya lebih ringan daripada lempeng Indo-Australia, sehingga lempeng Indo-Australia itu akan slabbing, jadi kayak subduksi. Nah, kenapa kok dibilang Indonesia tuh subduksi gitu? Nah, itu karena dia perbedaan berat jenisnya, sehingga yang satu itu akan menunjam di bawahnya. Nah, itu kenapa kok di wilayah Jawa atau Sumatera bagian barat ataupun nanti di Nusa Tenggara terus beralih ke utara itu ada gunung api banyak sekali. Itu namanya itu salah satu kenapa kok Indonesia bagian dari Pacific Ring of Fire, ya karena itu. Jadi Pacific Ring of Fire itu berjejer gunung api gitu loh ibaratnya. Kenapa kok dibilang Ring of Fire gitu. Nah, Indonesia tuh uniknya di situ. Nah, kalau ngomongin positif dan negatifnya, kalau negatifnya udah pasti ya, Indonesia tuh harus betul-betul sadar akan bahaya dan bencana tadi ya. Bahaya dan bencana geologi. Tapi segi positifnya itu adalah tentang sumber daya. Gitu. Jadi diiringi dengan banyaknya sumber daya yang kita miliki gitu lah. Ibaratnya kita bisa mencari, mengeksplorasi ataupun meneliti tentang sumber daya berbagai macam sumber daya dari dari posisi Indonesia yang unik itu. Jadi sisi positifnya itu adalah di sumber daya. Banyak sekali sumber daya yang kita tahu kan Indonesia cukup ya, nggak kaya banget sih sebenarnya, cukup kaya akan yang tadi itu emas porfiri, emas epithermal, CuAu itu kan ada ya beberapa lah daerah potensinya. Selain itu ada juga REE, macam-macam lah. Tapi tentang sumber daya ya, positifnya itu adalah tentang sumber daya. Gitu. Oke, jadi ada 2 sisi ya dari kita sebagai Pacific Ring of Fire, ada potensi juga ada mungkin ancaman gitu ya. Ancaman. Dan dua-duanya itu berpengaruh, ada faktor lain tadi Bunda menarik banget membahas tentang human being. Kalau dari sisi bencana atau
bencana menjadi bahaya itu kalau tidak ada upaya-upaya preventif atau mitigasi. Iya, kalau nggak ada upaya-upaya bahaya Mm-mm. akan jadi bencana gitu kan. Iya, kalau dari sisi sumber daya, kalau tidak di eksplorasi bagus, tapi kadang jatuhnya nanti eksploitasi ya Bun, habis sebelum Iya, waktunya. mungkin Itu juga kalau kita jauh human sekali ya, being mungkin akan juga. ada aturan lah ibaratnya Iya, untuk itu gitu. jadi gitu apa teman-teman kalau yang menonton ini ya, bahwa ternyata pengaruh dari manusia, human itu sangat besar loh. Karena Iya, sebetulnya kita udah dikasih Tuhan itu ya banyak potensi, banyak hal-hal yang baik, ada juga di sisi lain hal yang buruk, tapi kan tergantung bagaimana kita mengelolanya ya Bun ya. iya. Nah. Jadi aktivitas manusia itulah yang mempercepat Memperburuk, atau memperburuk iya. adanya ya. Misalnya, oh ini nggak boleh dikasih apa infrastruktur lain karena dia adalah daerah resapan gitu misalnya Yes. kan. Ya. Itu dibangun something, terus apa misalnya hutan-hutan gitu kan, oh sudah cukup ini apa persentase untuk buka lahan misalnya gitu kan untuk eksplorasi tertentu ya misalnya, ternyata akhirnya loss juga, itulah karena nggak seimbang, ketidakseimbangan lah itu yang menyebabkan ya kita banyak musibah-musibah lah akhir-akhir ini. Oke ya. Nah, menarik. Balik ke upaya mitigasi ya. Kira-kira mitigasi yang sudah dilakukan oleh mungkin Indonesia, pemerintah, atau ada lembaga-lembaga tertentu yang memang bergerak khusus di bidang mitigasi itu ada Bun? Indonesia sudah ada lembaga-lembaga ataupun riset-riset untuk menangani mitigasi itu ada. Iya. Hanya saja memang maksimal atau belumnya itu kan relatif ya. Yes. Kayak misalnya kita kan pesisirnya banyak banget ya. Kita pesisirnya kan banyak, berarti kan potensi tsunami-nya misalnya itu kan pasti ada. Nah, sedangkan early warning system, kalau misalnya kita ngomongin mitigasi itu kan ada early warning system. Itu kalau tsunami itu biasanya kita harus punya namanya itu buoy gitu. Nah, karena kita pesisir, seharusnya kita punya buoy itu banyak banget. Nah, padahal itu high cost gitu kan. Nah, sedangkan kan ketahanan negara itu kan bukan hanya ketahanan tentang kebencanaan ya, tapi juga ketahanan energi, pangan, apa sih namanya, ketahanan yang lain lah ibaratnya gitu. Jadi ya itu mungkin urusan pemerintah, tapi sudah ada upaya untuk itu walaupun terbatas lah ibaratnya, setahu saya ya kayak gitu. Mungkin salah atau apa, tapi sudah ada. Oke, sebenarnya high cost itu mungkin bisa diproyeksikan sebesar apa nanti kita akan high loss. Mungkin kali ya Bun ya, ada perhitungannya, misalnya itu dirasa high cost, tapi ternyata nanti kalau tidak dipenuhi kita akan high loss, ya bisa jadi. Tapi itu mungkin ada hitungannya sendiri ya Bun. Iya, ada ininya lah. Karena apa? Menariknya juga kalau kita ngomongin bahaya dan bencana, ya khususnya bahaya dan bencana geologi ya, itu uncertainty-nya tinggi. Oh, ya kan? I see. Ya kan, kalau misalnya, emang iya bakal jadi tsunami, emang iya bakal meletus, uncertainty kan. Benar. Kita mau menginvestasikan, misalnya kita mau menginvestasikan tool mitigasi secanggih apa, nanti mungkin kita pikirnya nanti akan misalnya buang-buang atau apa, atau buat yang lain, atau mungkin kayak gitu. Iya. Karena faktor itu tadi, uncertainty itu tadi, emang nanti tahun ini bakal banjir bandang lagi. Banjar, tapi belum tentu ya, kayak gitu. Iya. Nah, makanya pekerjaan itu karena uncertainty itu jadinya jadi sulit dihitung atau sulit paham. Nggak harus gitu, misalnya kan kalau urusan yang lain kan memang daily atau udah jelas ya. Udah jelas kebutuhan ini berarti dialokasikan sebenarnya. Tapi kalau untuk kebencanaan itu karena itu tadi uncertainty itu tadi.
gitu. Oke, menarik. Nah, Bun, walaupun sifatnya Ketidakpastian. ketidakpastian, Ya, itu kan tetap kita bisa melihat dari masa lalu, kemudian melihat dari kondisi sekarang, kita bisa melakukan suatu proyeksi ke depan. Ya, kita bisa, ya namanya juga proyeksi, ya bisa terjadi, bisa tidak, tapi kan minimal kita bisa seperti melakukan suatu ya proyeksi tadi ya, pandangan Iya, ke depan. mitigasi itu tadi. Ya, untuk mempersiapkan mitigasi. Kira-kira, Bun, kalau dari balik lagi dari keilmuan Bunda, kemungkinan apa sih yang terdekat, kira-kira bahaya apa yang bisa muncul? Aku nggak bilang bencana apa, tapi bahaya apa yang mungkin muncul dalam rentang waktu terdekat ini? Kalau Indonesia sendiri, kalau misalnya rentang waktu terdekat, berarti kita sesuaikan dengan climate atau iklim ya. Oke, Nah, bisa. kebetulan kan sekarang Indonesia lagi masa penghujan, ya kan, musim hujan udah mau tiba. Jadi beberapa perkiraan mungkin banjir, tanah longsor, itu yang paling dominan lah yang akan terjadi, yang apa sih hubungannya itu dengan iklim itu tadi. Karena kita udah masuk musim hujan ya, dan kalau longsor itu bukan hanya faktor alam juga, sama semua bahaya dan bencana itu pasti ada faktor human being-nya. Iya dong. Jadi kalau longsor itu tadi kita udah tahu di situ nggak boleh gunduli gitu ya, misalnya lahan apa atau hutannya ternyata pohon-pohonnya ditebangin, ya udah dia nggak punya resapan air, akhirnya longsor. Atau kita udah tahu di situ jenis tanahnya adalah jenis tanah yang jenuh air, ya kan. Terus sebenarnya kalau menariknya tuh gini, kalau kita ngomongin bahaya dan bencana tadi, kalau mau longsor aja itu nggak apa-apa kan. Jadi kalau misalnya ada bukit, nggak ada isinya apa-apa ya, dia cuma tanaman, nggak ada tata guna lahan apapun lah ibaratnya, nggak ada pemukiman, terus dia longsor karena memang faktor alam, karena misalnya ada lapuk ya di situ, ada pelapukan gitu, sehingga dia tererosi, itu kan nggak apa-apa, itu kan cuma bahaya aja kan, bahaya tuh. Tapi kalau jadi bencana apabila di situ tuh ada rumah penduduk, ada ladang dari masyarakat, terus masyarakat bekerja di situ, efeknya bisa ke mereka. Aktivitas ya. Tapi kalau dia cuma longsor aja itu kan mungkin siklus alam ya. Hanya jadi bahaya aja. Makanya memang itu tadilah masyarakat itu sebetulnya harus melek bencana gitu ya. Kalau dari sisi geoscience itu kita tuh berpikir bahwa sedari anak-anak, sedari dini itu harus ada kurikulum tentang kebencanaan. Karena apa? Karena kita tinggal di wilayah yang rawan, sangat rentan terjadi bahaya dan bencana. benar, Cuman ya mulai sekarang sih ada beberapa mungkin sekolah yang sudah sadar atau melek gitu ya, tapi masih inilah, masih PR-nya juga masih banyak gitu. Ternyata banyak faktor yang bisa mempengaruhi, nggak hanya karena memang semata-mata Indonesia itu di Ring of Fire, tapi juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Terus Bun, kalau memang ada lembaga yang mengkoordinasi atau melakukan upaya-upaya mitigasi, itu kan ya memang ada tugasnya untuk melakukan itu ya dari pemerintah. Tapi apakah kita bisa berkontribusi sekecil apapun itu? Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dari hal yang terkecil? Nah, yang bisa kita lakukan itu kita harus belajar. Maksudnya Oke, benar-benar. kan sekarang sering udah di beberapa company gitu ya, sering ada kegiatan yang kira-kira kalau terjadi gempa apa yang harus dilakukan, latihan lah ibaratnya gitu. Nah, kita tuh bekali diri kita, kita belajar, kita membekali diri kita sendiri
dan mungkin keluarga terdekat kita ya, itu untuk sadar kebencanaan itu. Jadi misalnya kalau gempa kita tidak harus panik, kita harus bagaimana, misalnya mencari tempat perlindungan, tidak harus langsung keluar atau apa. Kalau misalnya terjadi gunung atau erupsi itu gimana. Terus ya itu tadi, kita mengurangi konsumsi emisi atau apa. Itu kan mungkin itu akan Plastik lebih juga ramah. ya Bun ya. Ya, Heeh. walaupun kedengerannya juga Please. dengernya klise sih, tapi ya memang itu Memang itu upaya benar. gitu. Iya, tapi itu bisa kok dimulai ya. Bun, Iya. ini apa namanya? Tadi benar banget Bunda bilang bahwa sebenarnya awal-awal dari segalanya adalah kita mengedukasi kita juga ya. Memang informasi atau edukasi kita tentang bagaimana apa itu bencana, apa itu bahaya, bagaimana menanggulanginya atau bagaimana mengantisipasi, atau bahkan ketika bahaya itu datang gimana kita bisa bertahan, itu memang sangat kurang sih Bun, memang sangat kurang. Iya, Kita edukasinya tuh sangat ini. apa ya? Karena apa ya? Karena kalau misalnya kita apmas ya, misalnya aku pas apmas gitu, terus aku mengedukasi masyarakat gitu, misalnya itu ada penerimaan. Iya. Mereka living on denial juga. Iya, mereka inilah culture-nya tuh beda-beda gitu. Kadang ada kan yang di daerah yang erupsi gitu, oh ini kita sudah memetakan wilayah ini yang nanti kalau erupsi bahaya. Itu kan seperti itu kan ada juga kan. Kita mengedukasi pada saat pemerintah mengeluarkan keputusan siaga gitu ya, itu harus misalnya menjauhi daerah itu ada masyarakat, sebagian juga masyarakat yang belum sadar, dan juga dia ya sudah, misalnya mereka mengatakan ya berarti itu takdir hidup dan mati gitu. Itu kan kayak kita nggak bisa untuk iya gitu. Mungkin kita bisa belajar dari negara lain ya Bun. Seperti Jepang gitu kan, dia sadar bencananya itu super tinggi. Ya, semua aspek di Jepang itu sudah sadar diri ya, bahwa bahaya itu di depan mata, bisa terjadi kapan saja. Itu dan mereka sudah preventif. Uniknya di misalnya ya, kita bisa mencontoh Jepang itu karena gini, mereka tuh mau membangun sesuatu aja ya, misalnya jalan, jembatan, bangunan, itu bukan tujuan utama, tapi gambaran pertamanya mereka yang harus mereka bawa juga itu adalah tentang kebencanaan di lokasi itu. Jadi misalnya, ini akan ada bahaya earthquake gitu misalnya, atau gempa, karena dia jalurnya misalnya dekat dengan jalur subduksi misalnya itu kan. Nah, mereka membuat rekayasa geoteknik, mereka merekayasa bangunannya supaya walaupun dia bangunan bertingkat, tapi masih aman. Iya, gitu. Memperkecil risiko ya sebenarnya. Kita juga nggak bisa yang melawan banget, tapi kan namanya ikhtiar. Memperkecil risiko, memperkecil hal-hal yang buruk bisa terjadi. Negara mana lagi sih Bun yang kondisinya mirip sama kita? Ya, sepanjang jalur Pacific Ring of Fire itu. Jadi kalau di dekat kita ya, di negara-negara tetangga kita itu ya Filipina, atau yang lebih satu Asia lagi ya Jepang, Indonesia, lalu dia berputar ke Amerika, pokoknya di sepanjang zona Pasifik itulah. Makanya dinamakan Pacific Ring of Fire. Tapi yang menarik itu sebetulnya dunia itu bukan hanya ngomongin di Pacific Ring of Fire aja, tapi misalnya gini, ada tempat tertinggi di dunia itu kan di Mount Everest ya. Itu kan pasti kalau orang yang belum tahu gitu, misalnya orang awam, loh kenapa kok di situ ya? Kenapa kok nggak di
Indonesia gitu. Kenapa kok nggak di Amerika? Kok tempat tertinggi itu di Mount Everest? Di situ. Itu karena apa? Setiap tempat yang ada di dunia itu bergantung dari kondisi tektoniknya. Kenapa kok Indonesia kayak gini? Kenapa kok di Himalaya atau di Mount Everest itu titik tertinggi? Kenapa kok ada apa sih namanya itu sesar San Andreas itu yang ada filmnya San Andreas itu kenapa? Pokoknya semua tempat yang ada di dunia itu bukan muncul tanpa alasan. Oke. Iya. Bahkan dulu sempat yang kita tahu bahwa Jawa dan Sumatera itu nyatu ya Bun ya. Karena kondisi-kondisi yang tadi Bunda sebutkan tectonic matters. Iya, jadi terpisah. Ada satu yang harus saya tambahkan juga, kalau gini, kalau umur geologi ya, kalau di tempat saya itu ada namanya umur geologi, itu tidak bisa dijangkau oleh umur manusia. Jadi gitu. Kalau manusia kan kita punya range umur ya. Kalau umur geologi itu kita bisa ceritanya itu bisa sampai berapa juta tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu, terus ya gitulah. Jadi kan itu nggak terjangkau gitu. Nggak terjangkau, iya benar-benar. Menarik banget Bun. Sebenarnya masih pengen ngobrol lebih panjang lagi ya. Nanti kita bikin sesi baru lah Bun ya. Kita bahas yang lain. Baru pertama kali nih loh aku ngobrol sama Bunda tuh serius, biasanya gibah dan gosip. Oke, makasih banget ya Bun waktunya. Walaupun sibuk banget ini sampai ngelimpe damar sama Anya, tapi masih mau malam-malam memberikan waktunya untuk diskusi yang luar biasa menarik. Pada kalau ilmunya senang bisa diskusi sama Bunda, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sekarang bermanfaat ya Bun ya. Oke, amin. Amin. Salam buat keluarga ya Bun. Salam buat Mas Aryo, buat Anya, buat Damar. Terima kasih Bun. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira materi apa ya selanjutnya? Kalian boleh kasih ide buat Cibu, dan siapa tahu kalian teman ngobrol Cibu selanjutnya. Bye!